Negara apa yang cuman 2 huruf? Negara yang cuma aku tuh pernah tahu Negara yang tahu, cuman 2 nggak huruf. Y sama N. ya man. Iya, man. Siapa nama Cica? Aku tahu. Aku tahu. Nyerah. Apa? Mie iblis cabai 2, mie iblis cabai 3 1. Udah keju 1, udah rambutan 1, ya. Ya. Udah enggak tahu. Apa? Tatang seekor nyamuk. Goblok. Ini masukin ya. Tatang. Ini ice breaking, guys. Lapar, Cak. Kenapa tukang bubur nggak naik haji? Kenapa tukang bubur gak naik haji? Iya. Kan naik haji. Kenapa bubur? Tukang bubur kan naik haji, bro. Enggak, kenapa tukang bubur lama naik hajinya maksudnya? Apa? Nabung. Enggak, bukan. Syuting. Apa? Karena dia halusinasi. Halusinasi. Tukang bubur. Halusinasi. Si. Ngakak abies. Iya, pac. Ini jokes bapak. Ngakak abies. Buah apa yang paling ditakuti gajah? Buah pakmu. Buah apa yang paling ditakuti gajah? Buah paknya. Kelengkeng. Oh, aku tahu. Udah Nang, kamu udah harus berhenti dari jokes bapak. Si. Sama biasanya lagunya Michael Jackson yang itu. Iya. Terus sama apa lagunya? Satunya lagi. We are the world. We are the children. We are the one who make a better place. So let's start giving. Oh ya. Itu juga. Dicampur mash up dadak no. Cacat sih itu tadi maksudnya. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Rendah banget masuknya gitu buat. Ayo kamu nyanyi, aku nyanyi. Tadi buat opening. Biar kaget gitu nyanyinya. There can be miracle. Halo teman-teman semuanya yang mungkin sedang gak ada kerjaan dan menyempatkan waktunya untuk mendengar celotehan yang kadang tidak penting ini. So basically this is Q&A time. Okay, so Q&A kali ini akan membahas tentang possibility untuk pursue higher degree. In this case adalah master's degree atau S2 saat kita sedang menempuh pendidikan profesi kedokteran atau yang biasa dikenal dengan koas atau dokter muda kalau di Jember ya. Dokter muda. Ini Sudah dokter tapi masih muda. Saya dokter Muda. Pertanyaannya ini sebenarnya banyak yang sama sih. Ya seputar itu aja pertanyaannya. Jadi paling nggak terlalu panjang nih nanti. Yang pertama itu langsung masukin. Apa mau ngomong apa? Atau dulu? gini ya? Atau kita floorkan dulu kayak at a glance gitu tentang reason behind why do we choose to pursue a higher degree sekarang gitu. Ya itu. Kamu dulu. Iya, pertanyaan itu. Oh, itu pertanyaan dia. Iya, Udah ini sekalian jawab ya. maksudnya Buat yang nanya alasan. Iya kan pas Iya. kan mengawali apa? Ada ya yang nanya kayak gitu? Ada. Ini apa? Alasan daftar dari sekarang. Terus ada lagi itu motivasi terbesar ngambil S2-nya itu apa? Kenapa kok ambilnya waktu koas? Bikin self reward sekarang karena kalian tidak akan beri apa-apa. Terus bagaimana akhirnya mengambil keputusan S2 ya?
pas untuk mengawali, jadi kenapa kok memutuskan mengambil master degree atau S2 ini pada saat koas? Mungkin bisa dijelaskan. Kamu dulu. Enggak dong. Ceritaku itu sumbernya dari ceritamu. Masa aku dulu dong. Kenapa kau memutuskan buat S2? Ini S2 dulu ya, maksudnya bukan S2 saat koas. Ya. Kalau S2 dulu sebenarnya gini. Tiap-tiap dari kita tuh kan pasti sudah punya goals. End goals lah kita bilangnya. Jadi kayak udah punya cita-cita. Let's say cita-citaku adalah untuk menjadi seorang medical specialist. Tidak perlu specify apa. Pokoknya intinya pengen jadi spesialis, dokter spesialis gitu. Nah, masing-masing dari kita itu juga pasti punya gambaran gitu. Kira-kira nanti kalau aku mau jadi spesialis X, gimana ya caranya aku bisa nyampe ke titik itu gitu. Dan S2 itu adalah salah satu pemikiran aku buat apa ya, yang aku anggap bisa membantu aku untuk bisa mencapai ke end goals aku yang merupakan dokter spesialis itu tadi. Sebenarnya aku juga nggak tahu apakah ini emang ada keterkaitannya atau enggak, tapi aku rasa nanti beberapa tahun ke depan persaingan untuk masuk ke PPDS itu pasti akan jauh lebih semakin ketat. Iya, jauh lebih ketat dari saat ini. Saat ini aja udah susah gitu kan. Ya. Kita ngelihat senior aja ngelihatnya kayak udah ya Allah susah banget gitu. Apalagi nanti gitu. Makanya pengennya tuh kayak punya sesuatu yang lebih gitu, lebih dari sekedar cuman esket dan dokter umum gitu, yang bisa di-offer ke calon universitas tempat kita sekolah PPDS nanti gitu. Yang apa ya? Seenggaknya kita tuh minimal bisa di-compare lah sama kandidat yang lain. Nggak cuman kayak langsung ketemu langsung dilihat CV-nya langsung di kick out gitu, enggak gitu kan. Jadi aku nyari sesuatu yang kira-kira bisa tuh buat nge-support itu. Dah, salah satunya adalah dengan S2. Itu S2 dulu. Ya. Dulu merencanakan S2 ya otomatis setelah internship dong. Karena kayak ya udah gitu, sekarang koas terus internship baru nanti kita pikirkan untuk S2. Tapi ternyata emang segala hal itu nggak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang kita rencanakan kan. Dan ini benar-benar langsung kejadian di aku saat ini juga gitu. Kita punya timeline masing-masing, kayak tahun sekian aku akan sekolah, tahun sekian aku akan internship gitu. Ya I know it's not going to be that easy buat mengatur rencana, tapi kan seenggaknya kita udah punya gambaran mau ngapain aja gitu. Dan ternyata semenjak ada pandemi, timeline kita tuh geser mundur. Dan sekarang itu udah geser kayak udah 6 bulanan gitu kan totalnya, dari yang libur pertama sampai libur kedua. Dan 6 bulan kalau di koas itu, kalau teman-teman tahu sendiri, itu udah kayak geser 2 periode UKM PPD. Sedangkan periode UKM PPD dan periode internship itu nanti beda lagi. Jadi akan mundur semuanya gitu loh. Benar. Jadi kalau ngikutin timeline awal yang aku akan kuliah setelah internship, wah mundur semua timelinenya gitu. Terus kapan kerjanya? Terus kapan aku PPDS-nya gitu kan pasti mikirnya. Mulai terpikirlah kayak apa aku S2 sekarang ya. Awalnya gak yakin bisa gak ya aku S2 sekarang. S2 kan susah. S2 kan bukan S1 gitu yang apa-apa dibimbing. S2 kan gak peduli mau background mau apa, pokoknya semua dipukul rata harus paham basicnya gitu. Terus sama takut perkara administrasi kampus. Karena kan kita tahu kita tuh saat ini sedang menjadi mahasiswa aktif di salah satu universitas kan. Jadi kayak aku nggak tahu tuh apa boleh nggak ya kira-kira aku sambilan sekolah juga di universitas lain gitu yang berbeda sama universitas tempat aku koas sekarang. Sampai akhirnya di stase sebelumnya aku bertemu dengan seseorang yang ya Allah, terima kasih Mas, karena berkat Mas ini, aku nggak tahu boleh disebut namanya atau enggak, tapi boleh. Mas Rangga, karena Mas Rangga, ini kredit ya untuk Mas Rangga. Kami mendapatkan banyak ilmu dari betul. Jadi karena bantuan Mas Rangga juga yang akhirnya membuat aku menyadari kalau ya ini tuh bisa dilakukan gitu, ini possible, ini bisa terjadi gitu. Jadi Mas Rangga kebetulan juga sambilan juga tuh sekolah di universitas lain di luar universitas kita sekarang. Jadi dari situlah mulai kepikiran kayaknya aku bisa sih S2 sekarang. Lagian juga nungguin libur sampai kapan gitu kan. Nanti juga nggak ngerti ke depannya gimana ya. Iya. Udah jadi kayak itu benar-benar kayak cuman butuh waktu seminggu deh kayaknya buat aku memutuskan untuk manage timelineku dari yang harusnya di setelahnya internship jadi aku pursue sekarang gitu. Dan ya terima kasih juga, bersyukur juga sebanyak-banyaknya karena
ada kesempatan juga ternyata kayak gitu. Kalau kamu gimana? Loh, itu kan koasnya. Koasnya, ambil S2-nya. Iya itu sekarang. Sekarangnya. Itu tadi sudah timelinenya geser. Oh gitu dong. Iya sama. Aduh. Kalau S2-nya iya itu, tapi kalau majornya nanti beda alasan lagi. Major. Oh, oke. Oh iya, sama alasan yang lain adalah aku menemukan suatu hal lain yang tidak sesuai rencana, yaitu adalah rencanaku untuk elective study di salah satu universitas yang cukup ternama di UK. Ya, itu kemarin jadinya gimana? Batal? Batal guys. Atau bisa diganti di waktu yang depan? Nah ini ya, ini tuh pelajaran untuk kita semua. Kalau sesuatu hal itu terjadi pasti ada alasannya. Betul? Ya, betul. Betul. Jadi kebetulan karena dulu timeline saya adalah saya akan kuliah S2 setelah internship, dan saya sangat menginginkan untuk bisa kuliah di luar negeri, specifically di UK. Jadi aku dulu mikir kalau liburan tahun lalu liburan yang pertama itu aku brainstorming gitu. Apa yang bisa aku lakuin selama aku koas yang bisa mendukung aku buat aku bisa kuliah di luar negeri. Terjawablah dengan suatu kelas elektif. Itu ya? Yes, kelas elektif. Kebetulan universitas-universitas yang ternama di luar negeri itu banyak yang offer kelas elektif gitulah ininya. Dan aku dapat satu seat di UCL. UCL itu University College London. Betul begitu? Iya. Iya. University. Iya, itu. Iya. Ya itu pokoknya di UCL kedapatan dijadwalkan bulan Oktober ini. Nah, terus unexpectedly kasus COVID-nya tiba-tiba naik gitu kan guys. Jadi kayak kasus COVID di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di UK juga. Oh, Jadi di sana kayak juga kemarin. Iya bener. Jadi Indonesia dan UK itu sama-sama beriringan gitu loh di top global gitu. Wah. Jadi kayak Top global. jadi kayak awalnya itu kalau dari Indonesia itu datang ke sana boleh masuk ke UK dengan nunjukin kartu vaksin awalnya. Ya. Terus berubah peraturannya. Boleh masuk UK dengan PCR test. Oke ya, acceptable ya. Masih rasional lah. Berubah lagi aturannya, karantina, tapi di tempat yang kita sendiri tentuin. Jadi aku udah mikir kayak, oh aku akan karantina di tempat emang aku stay, di dekat UCL gitu. Acceptable masih. Terus habis gitu karantina di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Agak mikir karena mahal banget kan pasti. Soalnya sendiri kayak itu ya hitungannya. biaya sendiri dan pasti mahal banget. Durasinya lama juga. Terus kayak udah mulai mikir, aduh berangkat gak ya. Sampai terakhir kali waktu aku udah mulai memikirkan opsi yang lain, ternyata memang ada restriction, full restriction. Jadi benar-benar gak bisa berangkat. Jadi kayak langsung saat itu juga ya di bulan Juli itu aku langsung cancel keberangkatanku ke sana. Ya dengan alasan ini pandemi dan lain sebagainya ini. Terus ya udah deh akhirnya kayak aku tidak menemukan alasan untuk aku nggak lanjut S2 karena aku udah nggak berhasil dapatkan apa yang sebelumnya aku udah rencanakan kayak gitu. Ya itu berarti kemarin kan dari mana-mana kan, nggak dari Indonesia tok kan berarti itunya kan. Iya. Itu programnya tetap jalan atau? Sebenarnya programnya tuh nggak yang kayak dijadwalkan misal kita menerima elektif bulan Oktober ini semuanya barengan datang, itu enggak. Jadi kayak tiap anak itu berhak menentukan jadwalnya sendiri. Jadi datangnya nggak barengan tuh. Nah aku tuh kebetulan Oktober itu barengan sama satu anak lagi yang nggak tahu dari mana, tapi dia beda departemen sama aku gitu loh. Dia ambil ophthalmology. Oh berarti nanti bisa dong, maksudnya kan kamu udah dapat tempat di sana. Kalau misalkan udah possible ke sana bisa mau ambil. Nah masalahnya di tanggalnya available nggak? Jangan-jangan udah ada mahasiswa lain yang atau full seat gitu juga begitu. Jadi kayak ya I don't know, let's see. Mereka juga dengan aku juga bingung banget kenapa mereka baik banget sampai kayak ngasih kesempatan aku buat ngabarin aja gitu deh kalau misalkan nanti ada waktu kosong. Kapan? Maksudnya kalau misalkan memungkinkan dan kasusnya Anda sudah berharap turun. waktu kosong lagi. Salah guys. Aduh, diserbu banyak orang aku. Ya pokoknya kalau ada kesempatan boleh menghubungi. Terus kayak mereka bilang let's see what we can do for you gitu lah. Berarti karena memutuskan sekarang karena nggak mencapai apa yang sudah direncanakan awalnya, terus ada kesempatan juga ya. Betul. Dan emang harus kayak gitu nggak sih kalau kita menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan kita harus segera manage ourselves to change gitu, to adapt lah. Sebenarnya lebih baik kalau sih ada backup plan-nya. Tapi kan ya nggak semudah itu menyusun. Nah itu dia backup plan. Kalau aku
kenapa ambil S2-nya sekarang, kenapa ngambil S2 dulu. Kalau ini pasti ada yang mikir aku sama Maula ngambil, maksudnya cari taunya barengan, daftarnya barengan. Tidak. Orang ini itu Aku egois guys. tidak bercerita sama sekali. Oke. Aku taunya itu udah Maula itu udah keterima. Jadi sudah tes, sudah daftar, terus pas aku ke tempatnya aku lihat kayak ada surat loh. Apa Mal? Kamu coba S2. Terus barulah pada saat itu dia cerita. Terus awalnya kesel aku. Kok wah, orang ini tidak cerita-cerita. Tapi karena setelah ngobrol dan alasannya kenapa nggak cerita mendaftar sendiri-sendiri, ya aku bisa maksudnya memahami lah. Lagian belum tentu lulus kan. Aku makanya nggak cerita, kayak masih ada Ya, tes dan aku nggak prepare. setidaknya mengabari cerita opo kayak. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, oh iya wes lah, mungkin kalau aku jadi dia, mungkin aku juga dengan alasannya seperti itu, mungkin aku juga nggak cerita-cerita. Dan emang iya kita nggak cerita-cerita sampai sekarang. Terus habis itu aku mulai pengen juga, tapi aku nggak langsung cari-cari info bisa ambil di mana gitu, nggak. Soalnya aku takut kalau itu cuman maksudnya pengen sesaat gitu loh. Jadi pada saat itu kan pengen Tertrigger gitu ya. Tertrigger, terus feeling excited untuk sementara waktu, terus akhirnya nanti nggak dipikir dengan baik, terus nanti malah dijalaninya nggak maksimal gitu. Habis aku ngobrol sama Maula, aku ya wes beberapa hari tak diemin dulu, aku nggak cari tahu info-info gitu. Baru setelah feelingnya yang tadi itu agak netral, aku mulai cari-cari pelan-pelan possibility-nya itu di mana aja. Terus aku benar-benar pengen S2 benar-benar dari aku sendiri atau cuman ikut-ikut aja, itu benar-benar aku dipikirkan dengan baik. Nah, itu kan akhirnya aku browsing possibility-nya di mana, dan untungnya masih ada universitas dan program studi yang masih buka pendaftaran pada waktu itu. Kan aku hitungannya kan telat tahunnya kan. Tapi untungnya Allah masih memberikan kebaikannya. Jadi masih ada beberapa universitas yang masih buka pendaftaran waktu itu. Terus akhirnya ya wis lah aku daftar. Nah, kenapa kok ambil S2? Akhirnya memutuskan ambil S2 kurang lebih ya sama seperti Maula sih. Karena pada saat aku ngobrol sama Maula pas awal-awal itu yang dia keterima itu, ada obrolan tentang menyiapkan rencana cadangan. Maksudnya Plan Z. ya plan Z. Ya kan kalau Plan B, C, D kan. Ya B dulu lah, masa VCD dan seterusnya dorong ono. Kalau plan A kayak kita pengen spesialis A, plan B-nya spesialis juga tapi B gitu kan. Ya. Nah, itu Z itu terakhir. Enggak, loh, kamu kan maksudnya langsung jauh kan planmu. Tapi kalau aku mikirnya persiapannya itu buat mengambil ke yang lain. Aduh. Kalau Maula kan dia ambilnya backup plan-nya dia Emang jadi profesi yang lain gitu kan. Tapi kalau aku pertimbangannya waktu itu menyiapkan plan di mana aku nggak bisa mengambil program, ya kita sebagai mahasiswa kedokteran pastilah punya keinginan nanti suatu saat mengambil program spesialis tertentu kan, pasti sebagian besar pasti seperti itu. Nah, aku juga punya keinginan mengambil spesialis tertentu. Nah, dengan aku ngambil S2 ini aku harapannya selain kalaupun nanti itu plan A-nya yang bidang yang tak pengenkan ini itu unfortunately itu nggak bisa aku capai, aku punya plan B yang aku punya plan B yang aku bisa persiapkan mulai dari sekarang. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ambil di universitas yang aku masukin sekarang ini, daftar sekarang ini. By the way kita beda universitas ya guys. Iya.
Ya soalnya Anda sudah memberitahunya sudah pengumuman, saya tidak sempat daftar. Nggak, tapi emang nggak ada jurusan yang dia mau di universitasku juga, jadi ya Oh, nggak udah ada ya? nggak ada Ya, wes. Jadi seperti itu. Terus yang kedua itu kan tadi tentang menyiapkan plan B, dan yang sebenarnya aku juga milih jurusan yang aku daftari sekarang ini nggak cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu memutuskan ambil itu, enggak. Jadi banyak cerita di belakangnya kenapa kok akhirnya aku memilih jurusan yang sekarang ini, yang ya pokoknya adalah panjang kalau diceritain. Ya pokoknya akhirnya aku mantap memilih jurusan ini. Terus yang kedua benar karena ada chance-nya atau possibility-nya. Benar, kita sangat berterima kasih kepada Mas Rangga yang sudah menunjukkan jalan Iya. buat kita Bener, menempuh. kalau nggak Mas Rangga nggak sekolah lagi atau nggak ada Mas Rangga gitu, aku Nggak udah nggak kan. tahu bakal bisa apa enggak. Soalnya kan dulu Dan nggak bakal berani nanya. pernah, boleh cerita nggak sih? Iya. Aku dan Dimas itu udah pernah mengalami penolakan yang sangat menyayat hati gitu tentang S2 bukan saat sih waktu itu. Baru mau. Gap year, saat sebelum koas gitu. Jadi Ya intinya ya gitulah. ada sebuah penolakan untuk kita mengambil jalan yang kita inginkan pada waktu itu. Nah, jadi intinya kita udah S2 itu, udah pengen S2 itu dari bener-bener dari lama guys. Bahkan kita udah nyiapin dari sebelum, masa udah Masuk merencanakan sebelum masuk koas bakal S2 dulu. Jadi ini tuh bukan keputusan yang baru-baru banget, dan karena kepepet ya by the way. Terus selain dua itu tadi, terus yang ketiga itu kalau buat aku lebih sih personal buat aku sendiri. Aku dulu masuk koasnya itu bareng sama Maula yang batch pertama yang awal-awal. Tapi ada beberapa alasan yang aku GoFoodku bunyi. sorry. Tang-ting. Aku mengambil cuti pada waktu itu 2 periode. Jadi udah mundur 2 periode dari yang seharusnya. Terus kemarin juga karena ada beberapa alasan juga, aku mengambil lagi 1 periode. Jadi sudah mundur 3 periode dari yang seharusnya. Nah, dengan mundurnya itu aku mikir, wah, terus juga ditambah dengan libur ini yang sudah mundur, berarti sudah mundur 6 bulan. berbulan-bulan dari jadwal yang seharusnya. Wah, masa aku dengan mundurnya sebanyak ini mendapat kayak istilahnya apa ya, pengen mendapatkan sesuatu yang lebih gitulah. Dengan keadaan seperti ini juga pengalaman dan pembelajaran kita sewaktu di OKAS kan juga sudah banyak sekali berkurang dari yang seharusnya. Jadi ingin menambah sesuatu yang Nambah value. iya, mau menambah value dari diri ini agar tidak jelek-jelek amat. Jadi akhirnya memutuskan untuk Tapi bukan berarti kalau nggak S2 jelek ya by the way. ya enggak. Ya, maksudnya ya kita judging diri kita sendiri dengan jelek amat aja. Ini opini pribadi kami terhadap diri sendiri. Ya, jadi kalau aku itu yang pertama tadi ada karena keinginan, terus ada kesempatan, terus juga ada alasan pribadinya, personalnya. Seperti itu. Okay, next question. Terus ada lagi tadi kan alasan kenapa mengambil S2 dan kenapa mengambilnya pas waktu koas. Nah, ada lagi pertanyaan itu. Oh iya, sebenarnya ada lagi loh consideration kita. Apa? Kenapa kita mau ambil S2? Karena sisa-sisa kita itu sudah nggak banyak. Dan aku sisa-sisaku juga kayak cuma tinggal 5, terus 1 mayor, dan I think mayornya itu sangat bisa dimodify gitu. Maksudnya modifiable jadwalnya. Jadi kenapa kok akhirnya menyanggupi untuk ambil S2 sekarang ya juga karena ya itu tadi sisanya udah tinggal yang dikit-dikit lah, yang minor-minor lah gitu. Oke, terus mengambil
kenapa mengambil prodi yang di daftari? Ini aku jawab karena adanya itu. nggak usah nyebut ikune yo, universitas yo. Iya nggak usah. Oke. Aku bakal nyebut lokasinya tapi nggak nyebut universitas. Iya, gak apa-apa, lek lokasinya gak apa-apa. Oke, jadi kenapa kok memilih program studi tersebut? Jadi, aku memutuskan untuk mengambil Master of Hospital Management atau yang biasa kita kenal dengan MARS. Jupiter, Mars. Merkurius. MARS Lanjut. itu Magister Administrasi Rumah Rumah Sakit. sakit. Ya, begitulah. Aku ngambil prodi itu di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jakarta. Kenapa kok aku ngambil MARS? Sebenarnya pertama aku tuh rencana awalnya adalah aku kan pengennya S2 ngambilnya tuh yang emang sudah inline sama pendidikan spesialis yang aku inginkan gitu. Jadi kayak aku dulu pengen banget buat kuliah di luar, ambil ke Master of Philosophy atau Master of Research di bidang yang langsung spesifik ke arah spesialisnya itu. Tapi karena di Indonesia nggak ada, aku nggak ada atau aku yang nggak tahu. Akhirnya aku mencoba mencari satu jurusan yang netral gitulah intinya, yang setidaknya bisa mensupport apapun cita-citaku kelak gitu dan dibutuhkan gitu nanti. Nah akhirnya jatuhlah ke Mars. jatuhlah ke Mars. Jatuhlah ke Mars. Jatuhlah ke MHM ya aku nyebutnya. Karena emang Apa ya, Mam? MHM itu Master of Hospital Management. Karena emang sebutannya MHM kalau di kampusku. Jadi jatuhlah pilihan ke situ. Sebenarnya gak ada alasan yang terlalu spesifik sih, kayak aku bakal pengen jadi direktur rumah sakit atau aku pengen punya rumah sakit, itu belum ada bayangan ke situ sejauh ini untuk aku gitu. Apalagi aku juga sebenarnya sangat menghindari jurusan-jurusan yang manajerial karena aku menyadari kelemahanku itu di situ gitu loh. That's why aku pengen jadi klinisi. Tapi ternyata ya lagi-lagi kembali ke reality dan opportunity. Jadi karena yang sekarang tersedia dan memungkinkan untuk di pursue adalah MHM, dan aku rasa nggak ada salahnya juga. Toh juga ternyata di satu kelasku juga banyak dokter-dokter spesialis yang sekolah lagi dan ambil ambil jurusan yang sama kayak aku. Jadi ya aku ngerasa aku tidak salah menaruh pilihan. Terus kalau universitasnya, karena ya semuanya pasti pengen masuk univ negeri ya pasti. Yeah. Aku juga sudah searching banyak tentang univ negeri yang ada jurusan MMRS atau MARS. Emang ada beberapa, tapi kebanyakan syaratnya adalah harus kayak udah ada pengalaman kerja gitu loh di specifically di bagian manajerial gitu di suatu rumah sakit atau healthcare facilities. Jadi kayak ya nggak mungkin lah, apalah koas kan ngapain gitu kan. Jadi input e-resep. Iya, aku cuma tahu cara mainin SIM RS sama input e-resep gitu. Jadi kayak ya sadar diri aja gitu. Akhirnya aku apply ke ya universitas swasta itu juga. Dulu pas awal-awal aku tahu gitu kan, dia ambil manajemen rumah sakit. Nenek ngapain ngambil manajemen rumah sakit? Iya, semua orang itu sampai yang kayak bertanya-tanya, kamu bener gitu. Kamu sadar kan? Terus ini anak ngapain ya? Sebelumnya nggak ada omongan dia minat ke apa? Manajemen, administrasi dan sebagainya. Tiba-tiba ngambil MARS. Terus akhirnya ya dengan ceritanya seperti itu, oh ternyata gitu. Itu juga bisa offers plan Z yang tadi aku bilang sih. Iya. In case ya nauzubillah ya, kita semua nggak pengen, tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu masa depan kayak gimana gitu. Kalau misalkan nggak bisa jadi dokter spesialis atau nggak ada kesempatan untuk pursue PPDS, ya at least ada opsi profesi lain gitu yang bisa aku consider untuk nanti dilakukan di masa tua gitu ya. Masa tua, udah mikir masa tua aja. Masa tua. Terus kalau aku ngambilnya kemarin di Magister Psikologi Sains. Jadi kalau psikologi itu ada yang profesi, ada yang sains. Nah kalau yang sains ini MC. Ya kalau yang Empati. profesi empati. Kalau yang Magister Psikologi Profesi itu yang MPSI. Nah itu yang S1-nya harus psikologi. Tapi kalau yang
psikologi sains dia bebas dari manapun. Emang dia baru dapet sini? Bebas S1-nya bebas dari manapun. Nah, kenapa kok mikir ambil psikologi? Karena Kan bukan tadi menyiapkan plan B-nya, kalau maulah plan Z katanya. Kalau aku masih plan B, kalau dia langsung kayak profesi yang kontras lain. perbedaannya. Tapi Iya, kalau kan aku profesi masih yang lain. masih satu jalur tapi beda jalan. Karena tetap ngambil pengen spesialis tapi di bidang yang lain seperti itu. Jadi menyiapkan dari sekarang baik secara keilmuannya ataupun secara, aku juga mikirnya kalau kita mengambil S2 di jurusan apapun nanti, kalau pendapatku sih nggak tahu di real life-nya bagaimana, itu akan jadi nilai lebih kita buat pas nanti proses seleksi. Jadi daripada kalau aku nggak punya gelar S2 sama aku punya gelar S2 itu pasti nanti beda dari penilaian, itu beda. Itu menurutku sih, itu pendapatku pribadi, nggak tahu nanti di anunya gimana. Agree. Terus persiapannya apa aja? Ini mungkin terkait itunya ya, apa proses seleksinya? Oh, persiapannya. Iya, Aku mempersiapkannya. ya tadi karena aku udah aku ceritain ya kalau keputusan itu aku ambil kayak cuma 1 minggu gitu mempertimbangkannya. Jadi sebenarnya nggak banyak yang harus dipersiapkan. Tapi ada beberapa dokumen, kalau di universitas aku ya dokumen-dokumen biasa sih, standar, kayak apa sih yang ada nilai-nilainya tuh? Transkrip ya. Nilai-nilainya. Transkrip, Raport. terus terus ijazah S1, bukan ijazah SMA. Terus transkrip, ijazah, foto, KTP, paspor. Iya. Apalagi ya, aku lupa deh. Pokoknya ya syarat-syarat biasa lah kayak gitu, sama ada essay. Jadi kayak dikasih 5 soal gitu. Terus nanti disuruh ngisi itu semua in English. Jadi ada 5 pertanyaan basic sih, kayak alasan-alasan kenapa mau masuk itu, kenapa milih program itu, terus kenapa gimana kamu meyakinkan mereka buat menerima kita, terus apa yang akan kita lakukan nanti di dalam situ ya gitu-gitu. Terus setelah itu full online ya, tinggal upload iya, gitu ya, semuanya online. Terus setelah itu ada Gojek. Terus setelah itu ada tesnya ini ada 2 sebenarnya, ada GMAT sama interview. Tapi yang interview itu add-ons. Jadi kalau nilai GMAT-nya dirasa kurang, maka akan diinterview. Sepertinya seperti itu. Soalnya berarti interview nggak semua di interview? Iya, enggak. Soalnya aku kemarin tuh dikasih tahu kalau nilainya udah cukup, jadi nggak perlu interview gitu. Jadi menurutku kayak gitu ya. Soalnya di tahapannya harusnya emang ada interview. Terus GMAT-nya ini ya GMAT biasa lah, kayak kalau kita mau masuk sekolah bisnis itu pasti ada yang namanya GMAT. GMAT itu isinya ada English proficiency test gitulah intinya. Kayak TOEFL Terus gitu. Kayak TOEFL tapi lebih ke logic gitu loh mainnya, bukan ke struktural. Jadi lebih mainin nalar gitu lah intinya, kayak TPA tapi in English. Terus jadi kalau yang TPA itu kan ada verbal, ada numerik gitu ya. Itu juga sama, tapi semuanya in English. Terus kayak numeriknya tuh lebih ke nyambung sama bisnis gitu, ada profit gitu-gitu, sama beberapa basic matematik yang matematika zaman-zaman SMA gitulah, yang persamaan kuadrat gitu-gitu tuh. Nah, aku dulu juga sebenarnya kurang well prepared karena lagi-lagi itu mepet, dan aku pas daftar pun itu kayak udah hamin sekian penutupan registrasi. Jadi aku tidak mempersiapkan belajar yang gimana-gimana gitu sih. Tapi kebetulan aja sebelumnya itu emang aku lagi prepare buat TOEFL kan, karena aku saat itu emang harusnya ambil TOEFL buat yang ke UK itu. Jadi seenggaknya untuk English proficiency testnya itu udah dapat preparation. Cuman yang matematika tuh kayak ya udah modal yang ada di kepala aja gitu. Itu pun kalau ingat gitu ya. Jadi ya udahlah. Terus habis tes hari itu juga langsung. Jadi kayak aku tes, kan tesnya tuh terserah kita mau kapan. Terus aku bilang dikasih link kan, pokoknya linknya tuh boleh dibuka 1 kali doang pas kamu benar-benar siap tes. Terus aku buka linknya di 1 hari gitu kan, pagi.
tesnya 3 jam. Setelah tes aku konfirmasi ke adminnya gitu kalau aku sudah selesai melakukan tes. Langsung 2 atau 3 jam kemudian Nilainya keluar. diinfokan kalau nilainya cukup, nggak perlu interview, langsung dapat Wow. kayak letter of acceptance gitu. Langsung saat itu juga. Oh, Dan berarti- tagihan. Berarti tesnya nggak semua bareng gitu nggak ya? Enggak. Berarti dikasih batasnya maksimal tanggal segini. Terus Kayaknya kalau terserah. S2 sistemnya lebih kayak gitu nggak sih? Maksudnya apalagi ini ya, maksudnya aku kan S2 di kayak kelasku itu kelas Kelas eksekutif, internasional, ya executive education kelas gitu loh. Jadi emang diperuntukkan orang-orang yang sambilan kerja, sambilan koas, sambilan yang lain lah intinya. Jadi emang Sambilan karena mengambil. kelasnya kelas modelan kelas paralel gitu, jadi kayaknya emang nggak terjadwal Iya, gitu deh. fleksibel. Heeh, pendaftarannya. Terus habis itu udah Sudah Tinggal- selesai, terus masuk. Tinggal bayar. tinggal bayar. Oke, nanti masalah bayar membayar ada nanti yang tanya. Kalau aku di tempatku seleksinya lebih sederhana ya. Jadi kalau di tempatku itu cuman melengkapi dokumen, upload dokumen kayak transkrip, ijazah, terus KTP, KK dan sebagainya. Pokoknya yang administrasi gitu. Terus rosok. Masih kerusakan. sorry. Terus habis upload di seleksi. Nah, seleksinya itu nggak ada tes. Kalau di tempatku nggak ada tes. Jadi seleksinya itu berdasarkan nilai transkrip dan interview atau wawancara. Jadi awalnya itu seleksi transkrip, terus ada wawancara lewat Zoom. Ya, wawancara interview pada umumnya penerimaan mahasiswa baru ya kayak ditanyain motivasi, ya alasan, motivasi, terus Nggak ada motivasinya. terkait pembiayaannya gimana dan sebagainya. Setelah itu, setelah interview udah di 2 hari kemudian sudah langsung ada pengumuman, lihat di web kayak gitu. Jadi seperti itu buat mekanismenya. Kamu ada gelombang-gelombang gitu nggak sih, Dim? Oh iya. Apa nggak ada? Oh iya, kalau di tempatku itu ada kayak gelombang-gelombang gitu, gelombang pendaftaran gitu. Kalau di tempatmu nggak ada? Nggak pakai. Jadi langsung Nggak pakai. satu gelombang itu. Iya, langsung nggak satu gelombang sih sebenarnya. Kayak sekarang pun kayaknya kamu udah bisa apply buat yang semester depan. Jadi open regisnya itu per semester ya, bukan kayak nggak PPDS sih. PPDS itu masuknya Nggak ngerti per aku. semester gitu nggak sih? Kan belum aku. Iya, saya juga belum. Maksudnya nggak kayak kalau kita sekolah atau univ gitu, univ ke S1. Berarti kalau tempatmu maksudnya misalkan mau apply sekarang buat tahun depannya itu maksudnya itu Bisa Januari masuk. Oh, Januari bisa masuk. Iya, masuk. Oh, gitu. Insya Allah ya teman-teman, nanti aku pastikan lagi. Tapi seingat aku ada yang masuk Januari gitu. Batch atasku tuh soalnya batch Januari. Oh, kalau di tempatku ngikutin tahun ajaran. Jadi masuknya itu di tahun ajaran. Kalau aku ini masuknya masih Oktober. Nah, nanti untuk selanjutnya tahun berikutnya masuknya di ya sekitaran Oktober September seperti itu. Untuk daftarannya itu kemarin yang gelombang pertama kalau nggak salah itu terakhir apa ya? Agak lupa, pokok terakhir sebelum Agustus lah. Juni kalau nggak salah terakhir. Nah, aku kemarin daftarnya yang di gelombang 2. Nah, ini sebenarnya masih buka buat gelombang 3 Silakan yang mau daftar. sampai tanggal Duta 15 kampus. sampai tanggal 15 September itu untuk yang gelombang 3. Nah, untuk tempatku, kalau tempatnya Mola kan sudah mulai kuliah. Kalau di tempatku mulainya itu masih tanggal 4 Oktober. Jadi masih sekitar 1 bulan lagi untuk mulainya. Jadi ini masih buka buat pendaftaran periode 3-nya. Kayaknya juga di beberapa kampus masih ada yang buka sih. Kemarin juga ada teman yang nyari juga bareng aku itu nemu ada, aku cerita gitu ke dia, terus dia cari-cari gitu kan, ternyata masih ada beberapa yang buka. Bukan Aldi. Oh. Terus ya ada beberapa lah yang masih buka. Emang tiap univ itu beda-beda sih. Mungkin kalau misal mau lebih detail itu lebih baik masuk atau lihat di web
web pasca sarjana masing-masing universitas. Iya benar, soalnya aku sama Dimas juga pasti researchnya nggak sebanyak itu, nggak semua universitas kita cari Iya. satu-satu ya. Gitu. Jadi kita cuman bercerita apa yang kita jalani di tempat yang kita tuju sekarang. Nah, ini juga tidak menggambarkan secara general. Next. Ambil ngunyah. Apa ya, motivasi sudah. Terus Aku lagi mukbang. apa. Biaya. Terkait dengan biaya. Beasiswa atau apa gitu. Oke, terkait dengan biaya, aku harus bilang kalau aku tidak dapat beasiswa. Dapat deh, maksudnya bukan beasiswa yang full gitu, maksudnya cuman dapat potongan gitu. Jadi kalau di universitas aku ada potongan kalau kamu alumni universitas tersebut, atau kalau IPK kamu tinggi di atas 3,5, atau kalau kamu masuknya gerudukan alias ngajak barengan banyak gitu lah, intinya minimal 3 orang kalau nggak salah, itu bisa dapat potongan. Potongan ya, bukan gratis. Nah, buat biayanya aku kayaknya nggak bisa spoil di sini. Ya nggak apa-apa nanti. Karena ya kayaknya kalau ngomongin nominal terlalu sensitif. Pokoknya intinya untuk biaya, iya ada biaya. Dan masih dibiayai orang tua, iya. Dan kalau di universitas aku sistem pembiayaannya bukan UKT. Jadi kayak langsung ada tuition fees gitu. Nanti tuition fee-nya berapa juta misal, terus nanti kayak dibagi per bulan bayarnya. Jadi kan masa studi aku 13 bulan. Terus ya udah dibagi 13 bulan gitu deh. Bayarnya berarti per bulan. per bulan ada tagihannya. Iya betul. Bayarnya per bulan dikasih deadline pembayaran di tanggal yang sama kayak gitu. Terus kalau pembayaran yang lain, misal kalau aku kan sistemnya modul. Sebenarnya kalau misalkan kita skip modul itu boleh, dan kita bakal dapat jatah free class. Maksudnya gantiin modul yang itu di lain waktu, itu gratis, tapi batasnya 2 modul. Kalau misalkan lebih dari 2 modul kita nggak bisa mengikuti, terus kita harus mengganti modul, itu ada biayanya. Aku lupa biayanya berapa, pokoknya itu ada. Kayak gitu deh. Kalau di tempatku sistemnya sama kayak di ya pada umumnya UKT per semester gitu. Jadi mungkin kalau menyebut nominal agak kurang mungkin untuk range-nya atau kasarannya ya, ini kalau yang dengar pasti kebanyakan satu tempat pendidikan dengan kami. Jadi gambarannya UKT maksimal di kita itu sepertiganya, mungkin seperti itu kalau untuk range-nya. Per bulan, per semesternya. Terus kalau biaya-biaya yang lain, Biaya hidup. untuk biaya-biaya yang lain mungkin ya kayak cuman biaya registrasi tiap semester itu ada. Terus nanti kalau misalkan mau tesis dan sebagainya itu ada lagi. Ya itu aja sih kayaknya kalau di tempatku. Yang mau tahu biayanya nanti mungkin bisa kontak personal aja kali ya, ke aku atau ke Dimas, nanti kita share rincian biayanya. Weh, kayak property agent lah. Terus mekanisme kuliah gimana? Yang sudah kuliah. Oke, jadi balik lagi ya, karena aku bukan ambil kelasnya sih. Jadi emang jurusan itu tuh kalau di universitas aku cuman ada yang executive education class. C-nya kelas atau center aku lupa. Pokoknya intinya emang kelasnya kelas-kelas gitu lah pokoknya. Jadi sistemnya tuh nggak yang kayak kamu kuliah setiap hari kayak kita S1 gitu, enggak. Jadi kita tuh dibagi modul. Modul itu ibaratnya kalau di FK tuh kayak blok. Jadi satu modul itu akan dihabiskan selama 3 hari. Nah, 3 harinya tuh kapan? 3 harinya tuh selalu di weekend. Selalu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamis jam 6 sampai jam 10 sore, malam. Jumat jam 5 sampai jam 10 malam. Terus Sabtu jam 8:30 sampai 5:30. 5:30 pagi, 5:30 sore. Iya. Nah, 3 hari itu kalau pokoknya kita harus masuk terus ya. Intinya di hari terakhir itu pasti akan ada entah itu examinations atau entah itu assignment yang untuk mendapatkan nilai satu blok itu. Jadi kayak ibaratnya kita kayak ujian blok di setiap hari Sabtunya. Nah, untuk
nilainya kita dikatakan lulus apabila nilainya tuh B. Nah, kalau di bawah B harus ngulang modul, dan ngulang modul itu sistemnya kayak tadi. Kalau 2 modul masih gratis, lebih dari itu bayar. Bayar. Jadi kayak emang harus bagus nilainya gitu. B berapa? B berapa? Nah, nggak tahu. Pokoknya standarnya tuh jauh lebih tinggi dari yang ada di tempat kita. Jadi kalau kita B 70 ya kita B. Apa 7? B ku 70, 75 AB kan. Iya, 70. Itu jauh di atasnya. Jadi kayak ya udah gitulah. Nah, untuk kuliahnya sendiri itu nggak tiap minggu, nggak tiap weekend. Jadi sebulan itu 1 sampai 2 kali. Jadi nggak yang tiap weekend aku kuliah dan ujian tuh enggak, karena aku ambilnya single degree. Nah, For your information, di tempat aku tuh ada yang double degree. Jadi Mars dan MM itu manajemen. ya, magister manajemen. Bisnis lah intinya pokoknya. Kalau double degree kuliahnya emang setiap weekend, tapi kalau yang Mars aja itu sebulan sekalian. Berarti Sebulan 1 kali. Ada berapa modul total? Pokoknya ya itulah, bisa dihitung lah kalau misalkan sebulan sekali kuliahnya, sebulan sekali sampai 2 kali kuliahnya selama 13 bulan, ya paling ada berapa belas modul gitulah ya. Paling ya Kira-kira ya. berapa gitu ya. Aku nggak inget. Pokok sebulan 1-2 kali kuliah. Heeh. Maksudnya 1-2 kali modul. 1 sampai 2 modul. 2 modul selama 13 bulan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin jadwal, menurut aku itu masih sangat acceptable gitu loh, karena menurut aku tidak terlalu yang aku setiap weekend harus nyempetin dan harus tukar jadwal jaga, itu enggak. Jadi kayak cuman sebulan sekali, dan itu pun ada bahkan yang bulan yang emang gak ada kuliah sama sekali. Jadi sebenarnya kalau ada niat sih pasti bisa dijalanin gitu. Nah, itu mantap. Terus nggak apa-apa. Terus tadi ya aku udah bilang ya, examnya kayak gitu, sistemnya modulnya kayak gitu 1 kali, jadwalnya itu udah durasinya 13 bulan, di ending ada tesis. Nah, untuk sistem kuliahnya sebenarnya sekarang semasa pandemi itu semuanya di-online kan. Tapi kalaupun nggak pandemi, kita juga bisa request untuk online. Jadi setiap kelas itu pasti, mau pandemi atau enggak, pasti akan ada device untuk menjembatani orang-orang yang emang nggak bisa datang ke Jakarta. Kayak gitu. Emang meskipun nanti kalau terpaksanya udah bisa offline, tetap kalau misalkan kita minta online itu bisa? Bisa. Jadi kita boleh request mau online atau mau ikut kelas offline. Cuman nanti yang harus offline tuh waktu sidang tesis, harus datang ke Jakarta. Begitu deh. Kayak kurang lebih begitu sih. Kalau buat kurikulum dan materi-materinya ya seputar bisnis manajemen gitu. Terus kayak jumlah kamar di satu rumah sakit, sistem informasi, aturan-aturan, research method. Jangan kira bisa kabur dari penelitian kalau udah S2 manajemen gitu. Ternyata masih ada statistik, epidemiologi gitu-gitu deh pokoknya. Kalau di tempatku, karena aku belum mulai kuliah, terus juga buat tahun ini, maksudnya tahunku yang mau masuk ini belum ada pengumuman tentang jadwalnya. Tapi kemarin aku sempat cari-cari tahu buat yang tahun kemarin itu bagaimana. Kenapa? Cari tahu kemana? Ke dekannya langsung. Jadi kemarin itu ada cerita lucu ya. Kan kalau di tempatku kan, aku lihat di webnya Magister Psikologi. Aku lihatlah di sana ada poster. Terus ada informasi yang aku ingin perjelas. Di sana kan ada CP itu. Nah, aku hubungilah CP tersebut. Ada 2 kan. Aku hubungin yang atas dulu. Aku hubungin, aku udah tanya seperti biasa. Ya dengan kata-kata standar lah, masih sopan dan sebagainya. Terus setelah beberapa hari kemudian, setelah aku chat tanya-tanya itu udah dijawab, udah balas. Beberapa kali juga aku sempat tanya lagi, itu dibalas. Terus aku lihat lagi di webnya itu, terus aku lihat ada susunan organisasinya gitu. Terus aku lihat kan, di dekannya itu ada namanya gitu kan. Kok kayak familiar ya namanya. Terus aku lihat di CP-nya yang aku hubungin tadi. Ternyata yang aku hubungin itu dekan dong. Maksudnya ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau aku tahu dari awal gitu kan, aku bisa kata-katanya lebih sopan dan sebagainya, meskipun udah sopan sih. udah sopan sih, tapi kalau tahu beliau itu adalah dekan, ya aku lebih
lebih itulah. Terus aku sempat tanya-tanya tentang perkuliahan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu juga online juga sama kayak Maula. Terus yang semester ini juga masih online. Terus nanti juga ada kemarin pada saat interview itu juga beliaunya juga sempat cerita yang dekan di tempatku ini juga sempat cerita kalau nanti misalkan ada offline itu juga ada possibility buat yang sama kayak Maulati kalau emang ada yang berhalangan untuk offline hadir ke kampus itu bisa minta online seperti itu. Tapi nanti juga beliaunya juga masih belum memastikan bagaimana mekanismenya seperti itu. Terus untuk jadwalnya itu kalau yang tahun kemarin itu di bulan pertama itu kuliah setiap hari karena di tempatku itu kan S1-nya bermacam-macam. Jadi kayak matrikulasi penyetaraan seperti itu untuk bulan pertama. Nah selanjutnya itu cuman tiap weekend aja, Jumat sama Sabtu. Kalau yang tahun kemarin itu jamnya yang Jumat itu jam 3 sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Kalau yang Sabtu itu dari pagi sampai sore. Itu yang tahun kemarin. Ya, aku mau nambahin. Iya. Oh ya, aku mau nambahin kalau misalkan di tempat aku kuliah ada kayak kelas add-ons gitu, additional class itu sebenarnya pandemi ini sekarang masih nggak ada, tapi nanti bakal mulai lagi tahun depan insyaallah kalau pandeminya sudah turun. Amin. Itu additional classnya itu kita ikut kelas di Harvard. Jadi sebenarnya kalau misalkan beruntung dan memungkinkan dan ada rezeki, kalau mau kuliah di tempat aku bisa banget buat nanti dapat additional course dan certificate gitu dari Harvard. Itu langsung berarti kerja sama. Iya, heeh. That's why dosen-dosen yang ngajarin kita itu juga dari mana-mana. Maksudnya dari mana-mana? Nggak dari Indonesia aja. Oh, gitu. Mantap. Berarti teman-temanmu kan juga tadi kamu nggak bilang itu ya, Maula tadi itu daftarnya di kelas internasional ya? Tapi mostly meskipun mereka kayak lulusan China gitu-gitu udah kerja di Indonesia kayak emang udah penyetaraan di Indonesia gitu. Kayak ada dokter yang lulusan di luar negeri sudah penyetaraan, saya emang lagi kerja di Indonesia meskipun foreigner. Yang esket berapa di tempatmu? Ada lumayan. Oh, lumayan Kalau banyak yang ya? esket itu aku tok kayaknya. Yang SKG ada 3 ada. kayaknya SKG. Yang Esket ada 2 deh. Ada banyak sebenarnya, cuman udah tinggal nunggu sumpah dan nunggu internship gitu loh. kebanyakan berarti dokter-dokter umum gitu ya? Didominasi dokter umum, ada beberapa dokter spesialis. Mantap. Ya orang-orang kayak nggak capek-capek gitu loh kuliah. Makanya aku pas begitu masuk ke S2 itu kayak ngerasa, wah aku yang masih muda males ini yang udah tua-tua, yang kerjaannya udah jelas, duitnya udah banyak aja masih mau sekolah lagi. Semangat Gitu. kuliah. Tiap langsung kuliah langsung kerja kelompok itu luar biasa. Iya ya Allah. Deadline-nya 2 bulan dikerjainnya malam itu juga. Langsung begitu dapat langsung dikerjakan. Kayak saya anti. Soalnya ada kerjaan lain. Kadang-kadang kayak kita kerkel gitu ya, terus kayak ada salah satu dokter yang sorry aku sambilan bius gitu, sambil ada bunyi monitor. Terus pertanyaan selanjutnya, ngatur waktu ini juga banyak sekali ditanyakan, ngatur waktu. Ini kayaknya kita nggak, maksudnya Aku nggak tadi bisa. udah terjawab juga sih, kalau maksudnya emang belum menjalani kan sambilan kelas, tapi aku rasa untuk masalah waktu not that complicated karena jadwal kuliahku cuma sebulan sekali dan 3 hari. Jadi kayak that will be fine. Masih ya possible lah ya di. Iya, apalagi ya itu tadi juga sih salah satu strategi kita untuk manajemen waktu adalah dengan mempertimbangkan stase apa yang tersisa juga. Itu sebenarnya salah satu strategi juga menurut aku. Karena aku sudah consider stase aku tinggalnya ini aja gitu, dan aku rasa bener-bener itu kayak udah nggak ada jaganya sama sekali gitu loh stasenya. Jadi kayak kalau nggak ada jaga malam ya it will be fine karena kuliahku malam kebetulan. Jadi ya gitu sih kalau manajemen waktu. Paling yang agak susah itu tugas ya mungkin. Iya. Yang nanti yang kita nggak bisa explain sekarang karena tugasnya pasti akan sangat banyak, ditambah lagi deadline yang ada di koas. Jadi ya
let's see. Tapi untuk kalau aku karena belum menjalani, kemarin juga sudah maksudnya diskusi dengan orang tua. Meskipun nanti menjalani dua pendidikan yang berbeda, tapi tetap kalau pesannya ibuku tetap yang prioritas pertama adalah koasmu. Jadi Benar. nanti kalau misalkan, ya semoga enggak, kalau misalkan kamu ada di suatu situasi yang diharuskan untuk memilih antara kedua itu, pilih yang koas dulu, prioritaskan yang koasnya dulu diselesaikan. Tapi kalau aku prinsipnya selama ada kemauan pasti ada jalan. Jadi yang nanti nggak tahu If there's a bagaimana. will, there's a way. Iya, nggak tahu gimana caranya, tapi selama ada kemauan dan kemauannya itu mengarah ke sesuatu yang baik, pasti nanti akan diberikan jalan. Ya nanti kalau misalkan, ya nanti kita update lagi lah kehidupan kita kalau sudah menjalani Kalau masih hidup. kalau sudah menjalani kedua hal ini secara bersamaan. Tapi ternyata emang iya loh, kayak maksudnya aku juga at first ngerasa kayak gampang-gampang aja, tapi ternyata pas dijalanin tuh kayak ini kok kayak gini ya, kok susah ya. Soalnya benar-benar materinya itu kayak yang setelah aku kuliah pun meskipun selesainya tengah malam gitu, tetap harus kayak browsing sendiri, terus cari-cari tahu karena aku nggak ngerti sama sekali apa yang diomongin tadi gitu. Jadi ya semoga waktu koas bisa memanage dengan baik lah, biar nggak ada yang perlu dikorbankan, biar dua-duanya tetap bisa optimal. Berjalan, ya. Terus ada ini apa ya? Maksudnya pertimbangan medan di lapangan, stresor, benefit, purpose. Medan di lapangan susah, berbatu, Terjal, iya, naik turun. iya. Stresor. Kalau aku sebenarnya gini sih, yang bikin aku ngerasa sangat berat ngejalanin ini adalah the fact that aku tuh masih esket dan belum dokter dan belum kerja. Karena somehow pengalaman itu benar-benar ngebantu banget buat ngejalanin S2 di aku. Apalagi di kamu kan, maksudnya harus tahu medannya. Iya benar-benar. Kayak di awal tuh kita kebetulan modul yang pertama dulu itu kan tentang hospital management and policy. Nah, terus kayak ngomongin sistem informasi segala macam, kayak di rumah sakitnya gimana, sistem informasinya gimana, terus bahkan di IGD pun kita ngomongin response time itu harusnya berapa menit, in reality kayak gimana, apa yang bikin lama, adminnya harus ngapain aja, dan aku nggak tahu sama sekali. Itu sih yang menurut aku jadi kayak hambatan buat aku, karena akhirnya waktu diskusi aku tuh kayak cuman jadi good listener karena aku nggak bisa jadi active speaker gitu. Tapi somehow I found it really interesting gitu, karena dari situ juga akhirnya aku dapat gambaran tuh kayak, oh ternyata nanti kalau aku kerja di IGD tuh kayak gini nih yang harus aku lakukan. Oh ternyata medan di rumah sakit itu nggak sesimpel itu. Kayak kita ngomongin akreditasi ya, bahkan baru tahu kalau akreditasi itu yang dinilai segitu banyaknya, bahkan kayak atap bocor aja dinilai gitu. Makanya kayak dari situ akhirnya aku ngerti gitu kalau kerjaan kita nantinya itu nggak seremeh nerima pasien, terus habis gitu nulis soap, konsul, nulis AP, kirim. Nggak sesimpel itu gitu. Ternyata tuh banyak di atasnya itu, kayak tentang kita pun sebagai dokter juga nantinya nggak mungkin luput dari hal-hal yang administrasi, berbau manajemen, administrasi dan lain-lainnya gitu. Jadi challenge-nya yaitu karena aku belum lulus dan belum berpengalaman, tapi somehow ya itu tadi sih, kalau kita kan biasanya mesti bilang ya, kalau winners convert problems into opportunities. Ya. Jadi berusaha untuk mengambil sisi positif dari nggak ada pengalaman, jadi punya gambaran gitu. Silver linings in every Cloud. Ngeri. Stressor apalagi tadi deh? Stressor, benefit, purpose. Benefit yang paling aku rasain sekarang ada relations. Kita nggak pernah tahu ya kita akan dapat jalan untuk mencapai ke cita-cita kita tuh dari mana, pertama. Terus kedua, kita nggak pernah tahu di mana kita akan bekerja. Ketiga, kita nggak akan tahu dengan siapa kita bekerja nanti gitu. Jadi menurut aku relations itu adalah satu hal yang sangat beneficial yang harus kita cicil mulai dari sekarang. Dan menurut aku dengan pursue S2 ini,
relationship tuh dapat banget gitu loh. Kayak kapan lagi kamu kenal sama banyak dokter-dokter yang kerjanya di seluruh Indonesia, dari rumah sakit yang backgroundnya beda-beda, ada yang punya klinik, ada yang di puskesmas, ada yang spesialis juga. Kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu kita dapat jalan buat ke spesialis dari beliau gitu. Iya. Terus juga apalagi buat kita yang jalannya kan masih dari bawah. Iya banget bener kan, bener masih yang kayak panjang. nggak ada biru-birunya, Gak ada biru-birunya. nggak ada darah biru. Waduh. Tapi kayak emang darah kotor gitu, kita dimulai dari darah kotor. Jadi kayak menurut aku relationship itu sangat penting gitu. Itu yang sejauh ini aku rasain paling beneficial. Terus kalau sisanya ya pada dasarnya sekolah ya, yang menguntungkan ya ilmunya, ya pengalamannya, gitu-gitu sih. Oke, purpose udah gak sih tadi? Purpose udah. Gak ada tujuan. Purpose lulus. Lulus dengan sehat jasmani dan rohani. Jangan kira kita senang-senang aja gitu setelah S2. Sebenarnya setelah memutuskan untuk S2 dan menjalani, aku juga pasti ada fase menyesalnya gitu. Kayak kenapa aku ambil S2 sekarang gitu. Tapi ya kalau misalkan kita bisa ngeliat benefitnya, ya semoga worth it lah. Worth it lah. Terus ngatur waktunya tadi sudah, motivasi sudah, perizinan tadi Sudah. ya. Itu Terus dijelasin di motivasi. proses seleksi sudah. Terus nikah sekolah terus, nikahnya kapan? Nanti Sabtu atau Minggu? Jumat juga Terus boleh. Jumatan kalau Jumat. Pagi. Kepotong Jumatan. Sabtu aja, Minggu ada Doraemon. Terus Sabtu ada Home Alone iya dah. di RCTI. Gak tahu biasanya Sabtu jam 1. Gua sih sudah semua kayaknya ini. Nah intinya aku secara personal juga mau meminta maaf karena tidak berkabar di awal. Maksudnya tidak memberitahu kalau Iya itu opportunity ini gimana itu? opportunity ini tuh ada gitu. Tapi aku juga baru tahu guys. Jadi sorry aja. Aku juga baru tahu dan aku juga belum terlalu, maksudnya belum bisa berbagi banyak juga karena belum lama merasakan ini begitu. Ya, nanti Mungkin sambil- teman-teman juga bisa ini ya, kalau misalkan butuh tahu gimana caranya survive sambil koas sambil kuliah, Mas Rangga itu udah jalan 1 semester. Ya mungkin bisa. Yang pengalamannya lebih banyak bisa tanya ke Mas Rangga. Dan for your information, Mas Rangga itu ambil prodi yang sangat berkebalikan dari FK. Jadi kayak Itu udah bukan plan Z lagi tuh. Itu udah. itu kayak udah gak ada di plan. Tapi emang Tapi- semuanya kalau dijalanin dengan passion itu pasti bisa. Iya, salut sih sama Mas Rangga juga. Kita Rangga sangat-sangat juga berterima kasih. Beliau juga yang kayak meyakinkan aku, udah lanjut wes Mal, bisa. Nggak Ya. tahu aja sekarang jalaninnya kayak gitu. Jadi kayak efek domino itu. Mas Rangga ke Mola. Terus aku taunya dari Mola. Jadi secara tidak langsung kan Mas Rangga juga membantu saya. Meskipun juga Dan mungkin teman-teman yang lain yang juga interested. kemarin itu juga ada beberapa yang nge-PC. Kamu pasti ada nggak yang nge-PC kamu ya? Ada beberapa yang tanya-tanya juga, terus sempat cari-cari tahu juga. Aku sebenarnya Maula itu awalnya nggak mau untuk berbagi, tapi karena aku merasakan sendiri, maksudnya ada yang teman-teman itu yang sebenarnya punya keinginan dan punya kesempatan dan kemampuan buat mengambil hal yang kita jalani sekarang, tapi mereka teman-teman nggak tahu kalau ada jalannya, ada possibility-nya. Nah, aku masuk ke golongan-golongan yang itu. Sebenarnya Jadi- bukan nggak mau berbagi karena aku nggak mau yang lain juga S2 dan nggak mau ada saingan ya guys. Bukan kayak gitu. Ya, bukan. Kayak ada alasan kenapa aku nggak mau berbagi. Bukan nggak mau berbagi sih, kayak nggak mau cerita Belum. sekarang gitu. Iya. Soalnya kayak ya banyak hal yang Iya, aku dipertimbangkan dulu terkait juga. dengan my own sanity dan mental health. Jadi ya, Ya, itu sih pertimbangan utamanya kan itu ya. jadi kayak ya udahlah. Ya, aku dulu juga awalnya kesel, maksudnya Maula kok nggak cerita-cerita gitu, tapi setelah tahu alasannya, oh gitu, yo wes mungkin aku kalau jadi dia juga belum
mau cerita pada saat itu kayak gitu. Percayalah kita juga mau bikinin aja maju mundur dari kemarin. Ya guys, ini awalnya Kayak kapan udah mau bikin aja. polling mau nggak jadi loh. Ya seperti itulah. Ini juga tayang kapan juga belum tahu ini. Tayang apa enggak juga belum tahu. Oh ini tuh ada pertanyaan yang sangat berat. Apa hal yang terhebat yang pengen diwujudkan setelah menjalani pendidikan, baik itu S2 maupun pendidikan saat ini, especially untuk diri sendiri dan dunia kesehatan. Wus. Berat sekali. Aku selalu menerapkan prinsip kalau kita itu pertama kita itu harus berguna untuk sekitar. Kedua, kita tuh harus selalu berusaha untuk lebih baik. Karena dua hal itu sangat berkesinambungan. Bisa ngomong berkesinambungan aku. Jadi kayak aku percaya kalau versi terbaik dari diri kita itu juga pasti akan bisa lebih berdampak untuk sekitar kita. Jadi dampak yang dibawa itu akan pasti lebih besar gitu. Dan menurut aku dengan aku sekolah lagi, dengan aku S2, ya aku harap aku bisa menjadi lebih baik dari yang saat ini ada gitu. Jadi diharapkan juga suatu saat aku bisa membawa sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain yang ada di sekitar aku kayak gitu. Untuk spesifiknya apa aku sebenarnya juga belum terpikir ya, apakah nanti mau bikin rumah sakit kah atau mau ngapain, mau buka klinik atau apa, belum terpikir sama sekali. Tapi sejauh yang aku pahami ya itu. Jadi aku harap apa yang aku lakukan ini juga membawa manfaat untuk orang-orang nanti ke depannya. Ya, seperti itu. Sini sudah semua. Oh, ini ada lagi. Apakah ini usaha untuk membuat mantan menyesal? Ini kurang ajar sekali pertanyaannya. Kamu itu yang Nggak usah memikirkan yang sudah lewat, guys. Ini usaha untuk membuat mama bangga. ya, membuat mama bangga. Bukan untuk yang dulu-dulu, tapi untuk masa depan, Cile. Meningkatkan. Niatnya nggak boleh jelek dong, biar nggak. Iya, buat apa yang sudah lewat dipikirkan. Meningkatkan kualitas diri untuk masa depan. Mantap. Sudah. Ayo, closing. Aku ada quotes dari Lord Devan. Udah self reward dulu. Apa sih ulang? Udah self lucu. Udah self reward aja dulu, nggak usah ditahan-tahan. Toh kamu juga nggak bakal mencapai apa-apa. Sekian, terima kasih. Banyak jalan menuju Roma. Roma loh, bukan Itu kan Roma, bukan impianmu. Iya. Ngawur. Jadi kalau dari aku penutupnya adalah kadang kita itu kan punya sebuah impian, punya sebuah tujuan, tapi kadang kita nggak tahu atau nggak bisa menyusun jalan atau planning menuju tujuan itu bagaimana. Nah, alangkah baiknya mulai sekarang kita belajar untuk menyusun sebuah planning dalam mencapai tujuan atau impian kita. Ibaratnya kalau mimpi kita itu adalah big goals-nya, yang nggak kalah penting adalah kita menyusun langkah-langkah kecil atau hal-hal kecil dalam menggapai impian tersebut. Karena beberapa orang punya impian tapi mereka nggak punya planning untuk mencapai impian tersebut. Jadi mantap. Dan jangan lupa buat selalu appreciate every little step that you make. Karena every little step matters. Yes. Just like you matters for me. Oke, sudah sekian saja. Selamat malam.